Orang ini terkunci di sebuah ruangan. Satu-satunya pintu dikunci dengan kunci listrik. Tidak dapat dibuka, tidak bisa keluar dari tempat ini sama sekali. Namun, si jenius ini menemukan caranya. Dia menginjak knop pintu, buka plafon dan ambil 2 kabel besi. Kemudian buka resleting di saku. Buka penutup soket, menarik kabel listrik, lalu tekuk kawat besinya, cabut kabel daya dari dinding. Masukkan kawat besi ke dalam lubang, bisa masukkan nomor untuk memecahkan kode. Ruang rahasia dirusak olehnya. Namanya Angus, seorang jenius dalam matematika, fisika, kimia. Dia juga agen khusus. Dia diam-diam bekerja sama dengan 2 orang ke dalam kelompok komando. Yayasan Phoenix. Nikki, hacker berbakat, analis terbaik. Jack, pasukan khusus, bertanggung jawab atas intelijen dan keselamatan. Hari itu, mereka mendapat kabar bahwa ada yang menjual senjata super. Namun dia bodoh, hanya membawa pisau. Jenius ini hanya pernah membawa pisau. Begitu dia memasuki aula, dia melepas bajunya. Berpura-pura menjadi pelayan. Sengaja menumpahkan gelas wine tamu untuk ditukar dengan segelas wine. Selesai, dia pergi ke ruang penyimpanan. Meniup puntung rokok, mendapatkan sidik jari di cangkir. Nama ini adalah penjualnya. Tapi ada penjaga di sana. Apa yang harus saya lakukan? Angus menemukan baterai, sebuah batang besi, kawat listrik, melilitkan kawat tembaga di sekitar pohon besi. Feromagnet lahir, medan magnet mengganggu perlindungan. Angus berhasil masuk ke ruang asuransi. Namun tak disangka, password di sini adalah keseluruhannya. Kode semacam ini hanyalah sebutir pasir di hadapan orang jenius ini. Cukup taburkan sedikit bedak, 1 lapis kemeja ditekan ke bawah di tangan, selesai. Di dalamnya bukan senjata nuklir. Itu adalah senjata biologis yang bahkan lebih menakutkan. Angus berhasil mencurinya, bertemu dengan Nikki dan Jack. Namun, salah satu pembeli memperhatikannya. Nikki dikendalikan oleh musuh. Jack juga mengalami koma. Jika mereka tidak menyerahkan senjatanya, mereka semua akan mati. Angus hanya bisa menyerah. Tapi orang-orang ini tidak membiarkan mereka pergi. Nikki ditembak mati. Angus juga ditembak jatuh di danau. Untung saja sudah terselamatkan, tapi dia masih belum melupakan kematian Nikki. Suatu hari, atasannya menemukannya. Racun dengan sejarah 300 tahun telah digali. Setelah dilepaskan, dunia akan jatuh ke dalam neraka. Ini adalah racunnya. 27 peneliti tanpa sadar terinfeksi. Meninggal dalam waktu 10 menit. Racun ini adalah senjata biologis yang dicuri. Jika dilepaskan, umat manusia akan tenggelam dalam penderitaan. Untuk menemukan kelompok orang ini, Angus menghubungi peretas jenius di penjara, Riley. Berkat Riley, mereka tahu lokasi mereka. Namun, saat mendekat, Angus tertegun. Dia melihat Nikki. Ternyata itu semua ulahnya. Di belakangnya ada organisasi yang kuat. Sekelompok orang dikejar ke bandara. Pesawat lepas landas. Angus berlari ke depan dengan putus asa. Dia ingin menghentikan pesawatnya. Gila. Dalam sekejap mata, pesawat lepas landas. Angus melompat dan meraihnya. Lalu pesawat itu naik ke angkasa. Angus menghunus pisaunya, memutuskan tali di bawahnya. Pilot melihat masalah tersebut dan terpaksa mendarat. Angus menghentikan pesawat dengan tangan kosong. Mereka naik ke pesawat, menangkap Nikki. Angus tiba-tiba merasa tidak enak. Racunnya segera dikirimkan. Ini rencananya akan membentang ke timur dan barat. Tidak banyak waktu tersisa. Tiba-tiba Angus teringat nama panggilan Nikki. Bistinger, Anda sudah menebak lokasi racunnya. Ada di sini, San Francisco. Karena pada tahun 1970, Bistinger menulis puisi tentang San Francisco. Mereka mendapatkan targetnya. Helikopter mendekat. Angus melompat ke bagasi. Racun itu menempel pada roket. Mereka bisa meluncurkan racun ke langit. Melukai banyak nyawa. Angus harus mencoba melucuti senjata misilnya. Dia jenius, tapi bukan ahli penjinak bom. Kemudian mulailah hitungan mundur. Tidak bisa menjinakkan bomnya. Angus menggunakan jarum es untuk menghilangkan racunnya. Tapi kecepatan mobil terlalu cepat. Jika Anda melompat keluar dari mobil, botolnya akan pecah. Tersisa 30 detik terakhir. Angus harus mengambil langkah besar. Dia memotong goni di atap mobil. Ikat tali, buat parasut. Saat orang tersebut terbang keluar, mobilnya terbakar. Mereka telah menyelamatkan banyak nyawa. Riley telah resmi bergabung dengan grup tersebut. Kelompok komando rahasia ini mempunyai nama baru. Phoenix. Baru saja didirikan, bahaya telah datang. Dalam perjalanan mengawal, Nikki tiba-tiba menghilang. Dunia pembunuh mengirimkan pembunuh keempat. Dia adalah seorang pembunuh yang sangat baik. Terlibat dalam beberapa pembunuhan besar. Tidak pernah gagal, tidak ada yang tahu namanya. Bahkan terlihat, dia hanya memiliki nomor seri, 218. Polisi menerima informasi intelijen. 218 akan memulai misi baru. Namun mereka tidak tahu siapa dalangnya. Juga tidak tahu siapa targetnya. Tugas ini diberikan kepada Phoenix.
Berkat kecerdasannya, Angus menemukan 218. Ini adalah kesempatan langka untuk menangkapnya. Namun sayangnya dia sudah pergi. Hanya satu foto yang tersisa di tempat kejadian. Sasarannya tak lain adalah Angus sendiri. Angus sudah menebak penyewanya. Itu Nicky. Atasan mengirim penyelidik, kemudian secara paksa melindungi Angus. Namun atasannya meremehkannya. Dalam hitungan detik dia telah memecahkan kodenya. Sayangnya, tertinggal satu langkah. 218 menciptakan jebakan yang membuat semua orang terjatuh. Kecuali Angus. 3 senjata diarahkan ke mereka dari jarak jauh. Satu gerakan akan membunuhmu. Lawan memberi Angus 10 menit. Jika kamu tidak muncul, 3 orang Phoenix akan mati. Angus berinisiatif untuk muncul. Lawan telah menampakkan wajah aslinya. Melihat lawannya, Angus menghunus pisaunya. Berkat asapnya, dia dengan cepat melarikan diri. Pertunjukan kucing dan tikus dimulai. Angus terus melarikan diri, melompat ke dalam mobil yang ditinggalkan. Keluarkan radio di dalam mobil. Lawannya berteriak, perlahan-lahan kehilangan kesabaran. Dia mulai mengancam kehidupan tim Phoenix. Angus hanya bisa berlari menghentikan lawannya. Untuk menyelamatkan rekan-rekannya, dia harus menang setiap saat. Senapan dari jarak jauh juga mempunyai kelemahan. Begitu listrik padam, yang ada hanyalah tumpukan besi tua. Selama kapasitas dayanya lebih besar, melumpuhkan senjatanya, titik merahnya hilang. 3 orang berhasil diselamatkan. Pada titik ini, 218 mengarahkan senjatanya ke Angus. Saat dia merasa sombong, senjata lainnya diarahkan padanya lagi. Dengan si hacker Genius Relay, tidak ada yang mustahil. Pembunuh ini menyerah. Dia tidak pernah gagal, tapi kali ini mereka kalah total. Genius ini terus menggunakan bakatnya untuk menghancurkan kejahatan, menyelamatkan dunia. Kisahnya dan Phoenix hanyalah permulaan.